Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Nah, hari ini kita akan belajar tentang indahnya kebersamaan. Tema satu, subtema 2 yaitu kebersamaan dalam keberagaman. Pembelajaran 3 dan 4 ya, untuk kelas 4 sekolah dasar. Nah, sebelumnya perkenalkan nama Ibu Hidayah Risalatu Siam. Ibu adalah mahasiswa dari Universitas Ahmad Dahlan. Nah, hari ini Ibu akan mendampingi anak-anak semua untuk belajar mengenai tema satu, subtema 2, dan pembelajaran ke-3 dan 4. Nah, sebelumnya kita mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, gimana nih anak-anak semua rasanya sekolah dari rumah? Pasti ada yang berpikir, "Wah, pusing, Bu," kayak gitu kan. Nah, tetapi kita ambil positifnya aja ya. Kita harus tetap semangat belajar dan menggapai cita-cita kita. Nah, hari ini kita langsung masuk ke pembelajaran 3 ya. Pembelajaran 3. Bekerja sama dilakukan kapan saja. Kita bermain pun kita bisa bekerja sama. Tahukah kamu? Tahukah bahwa kita dapat belajar bekerja sama dari permainan tradisional? Nah, di sini ada yang suka bermain permainan tradisional nggak nih? Nah, kalau suka, ayo kita lihat materi yang selanjutnya ya. Salah satu permainan tradisional Indonesia yang sangat menarik adalah permainan bakyak. Mungkin kalau yang di daerah Jawa biasanya mengenalnya itu gapyak ya. Nah, permainan ini biasanya kita mainkan di acara 17 Agustus. Wah, sebentar lagi ya 17 Agustus. Namun sekarang masih pandemi, jadi kita tidak dapat bermain bersama dengan teman-teman kita, karena kita harus selalu menjaga jarak dan juga, eee, memakai masker setiap hari. Nah, permainan ini berasal dari Sumatera Barat. Bakyak atau biasa disebut terumpa, bakwak di Sumatera Barat merupakan permainan yang membutuhkan kekompakan. Dari dalam kelompok terdiri dari beberapa anggota yang memiliki kemampuan beragam. Namun, hal tersebut tidak menghalangi kita untuk tetap bekerja sama. Saling menghargai perbedaan dalam bekerja sama akan membantu mencapai tujuan. Nah, suara apa sih yang biasanya terdengar ketika kalian memain gapyak ini? Pasti suara kanan, kiri. Ya, tentu kalian pasti mendengarnya karena dalam permainan ini kita harus kompak bersama anggota kita. Jika kita tidak kompak, pasti kita akan gagal dalam menghadapi rintangan permainan gapyak ini. Saat bermain gapyak, kamu tentunya harus mendengarkan fluid yang ditiupkan guru dan aba-aba temanmu. Kegiatan tersebut tentunya membutuhkan pendengaran yang baik. Nah, seperti yang tadi itu ya, yang sudah Ibu katakan, bahwa di permainan gapyak ini ada ketua regu yang biasanya selalu berbicara kanan kiri agar mereka tetap melaju dengan seimbang. Masih ingatkah kamu tentang pentingnya indera pendengar? Nah, kita ulas ya. Meskipun kemarin sudah belajar tentang indera pendengar, namun kita ulas lebih rincinya saja ya. Indera pendengaran. Nah, di dalam indera pendengaran ini terdapat beberapa bagian.
Satunya ada daun telinga, saluran telinga, gendang telinga, serambi, pembuluh Eustachius, rumah siput atau koklea, saraf rumah siput, saraf serambi, saluran bulung, eee, dan yang terakhir ada tulang pendengaran. Nah, ini ya bagian-bagiannya bisa, eee, anak-anak semua cermati di sini. Ini sudah diberi panah, jadi mungkin bisa lebih jelas gitu. Oke, kita lanjutkan. Cara kerja telinga. Organ telinga bagian luar yaitu daun telinga. Nah, tadi daun telinga ada di mana? Ayo, di sini. Ini adalah daun telinga. Menangkap suara di sekitar kita. Jadi daun telinga ini menangkap suara ya yang ada di sekitar kita. Nah, habis itu suara tadi akan masuk ke telinga bagian dalam melalui liang telinga. Jadi masuk ke bagian dalam melalui liang telinga. Nah, ketika suara tersebut masuk, maka suara akan diubah menjadi getaran yang disalurkan ke tulang pendengaran dengan bantuan gendang telinga. Nah, ini adalah gendang telinganya. Getaran ini nantinya akan digerakkan ke tulang kecil di dalam telinga tengah untuk membantu suara bergerak masuk ke telinga bagian dalam. Ketika getaran tersebut mengenai rumah siput, maka rumput rum rambut akan bergerak dan menciptakan sinyal ke otak sehingga otak mengenali getaran sebagai suara. Fungsi pendengar. Mungkin kalian sudah tidak asing lagi, apa sih fungsinya indera pendengaran itu? Yang jelas indera pendengaran digunakan untuk mendengar, lalu dapat menjaga keseimbangan tubuh. Nah, keseimbangan tubuh ini dibagi menjadi dua ya, yaitu keseimbangan statis dan dinamis. Untuk keseimbangan statis yaitu kemampuan tubuh untuk menjaga keseimbangan pada posisi tetap atau berdiri. Untuk keseimbangan dinamis yaitu kemampuan untuk mempertahankan keseimbangan ketika bergerak. Cara merawat telinga. Nah, tentunya kalian pasti, mungkin ada yang 1 minggu sekali, ada yang setiap hari waktu mandi membersihkan daun telinganya. Nah, itu setiap anak berbeda-beda ya. Nah, cara merawat telinga itu ada, menghentikan kebiasaan mengorek telinga, seperti kalian menggunakan cotton bud, terus kalian korek-korek terlalu dalam, itu tidak boleh ya, karena dapat membahayakan gendang telinga kalian. Terus jangan mendengarkan suara terlalu keras. Nah, mungkin untuk pembelajaran daring seperti ini, biasanya anak-anak semua menggunakan headset atau earphone untuk mendengarkan, suara dari HP, agar bisa terdengar lebih jelas. Namun tindakan itu mungkin dapat mengakibatkan, gendang atau telinga kalian itu menjadi rusak karena kalian terlalu sering mendengarkan suara yang terlalu keras. Yang ketiga, jagalah telinga tetap kering. Nah, mungkin kalian pada waktu berenang itu kemasukan air, jadi suaranya itu akan menimbulkan suara, eee, "ning" seperti itu, kayak keras kayak begitu, mungkin, kita harus tetap menjaga telinga agar tetap kering, sehingga agar tidak menimbulkan suara-suara, dentuman nyaring seperti itu ya. Nah, kita masuk ke materi selanjutnya, tong sampah gotong royong.
Nah, di sini ada teks tong sampah gotong royong. Nah, untuk paragraf pertamanya yaitu ada ada yang berbeda setelah senam pagi pada hari Minggu ini. Warga berkumpul dengan berbagai peralatan dan perlengkapan di lapangan kampung. Beberapa drum kosong, bila-bila bambu, karung plastik bekas, dan ember bekas tersusun di pojok kiri lapangan. Di pojok lain terlihat tumpukan kaleng cat, kuas, wadah cat, dan beberapa peralatan lainnya. Apa yang akan dikerjakan oleh warga hari ini? Nah, untuk paragraf ini itu membicarakan tentang jadi pada hari Minggu semua warga itu berkumpul di lapangan kampung. Nah, mereka itu akan mengerjakan kegiatan kerja bakti mungkin ya. Nah, dari paragraf ini kalian harus bisa menemukan gagasan pokok. Nah, gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam satu bacaan dapat berupa pokok paragraf. Jadi, ide-ide paragraf yang berupa pokok paragraf dari paragraf pertama ini, yaitu di sini pokok paragrafnya adalah ada yang berbeda setelah senam pagi pada hari Minggu ini. Nah, ini adalah merupakan ide utama dari paragraf pertama karena dibahas dalam satu bacaan. Untuk gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Jadi, untuk gagasan pendukung ini adalah uraian dari gagasan-gagasan pokok, seperti penjelasan kalau biasanya kita lihat dengan uraian. Nah, ini adalah gagasan pendukungnya, yaitu adalah warga berkumpul dengan berbagai peralatan dan perlengkapan di lapangan kampung. Beberapa drum kosong, bila-bila bambu, karung plastik bekas, dan ember bekas tersusun di pojok kiri lapangan. Di pojok lain terlihat tumpukan kaleng cat, kuas, wadah cat, dan beberapa peralatan lain. Apa yang akan dikerjakan oleh warga hari ini? Nah, karena ini berisi tentang uraian dari gagasan pokok, maka dinamakan sebagai gagasan pendukung. Paragraf kedua, dan ini adalah paragraf ketiganya. Nah, untuk penugasan nanti tentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari paragraf 2 dan 3 ya. Ini untuk paragrafnya. Nah, sekarang kita masuk ke pembelajaran 4. Sebelumnya, kita sudah banyak belajar tentang indahnya keberagaman budaya Indonesia. Bagaimana cara menjalin kebersamaan dalam keberagaman tersebut? Mari kita gali lebih jauh. Nah, di sini ada paragraf tentang bacaan. Perbedaan bukanlah penghalang. Ini untuk paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3, dan untuk paragraf contoh mencari dari perbedaan bukanlah penghalang, mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah,
kita baca dulu paragraf pertama ya. Perbedaan bukanlah penghalang. Tidak seperti biasa, hari Minggu ini sekolah terlihat ramai. Hari itu, semua siswa diminta datang ke sekolah untuk menghias kelas masing-masing. Hari Senin akan diadakan lomba menyambut Hari Kemerdekaan. Bapak Kepala Sekolah berpesan, tiap kelas harus terlihat unik dengan kreasi anak-anak. Udin dan teman-teman sekelasnya juga datang ke sekolah. Pembagian tugas membuat hiasan telah dilakukan Udin dan teman-teman di hari Jumat yang lalu. Menghias kelas merupakan tanggung jawab bersama. Nah, dari teks bacaan ini kita dapat melihat gagasan pokok. Gagasan pokok apa itu tadi? Ya, gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas di dalam suatu bacaan. Nah, di sini gagasan pokoknya yaitu adalah pada kalimat pertama. Nah, ini tidak seperti biasa, hari Minggu ini sekolah terlihat ramai. Nah, itu adalah gagasan pokok dan sisanya adalah gagasan pendukung. Untuk gagasan pendukungnya yaitu ada hari itu semua siswa diminta datang ke sekolah untuk menghias kelas masing-masing. Hari Senin akan diadakan lomba menyambut Hari Kemerdekaan. Bapak Kepala Sekolah berpesan, tiap kelas harus terlihat unik dengan kreasi anak-anak. Udin dan teman-teman sekelasnya juga datang ke sekolah. Pembagian tugas membuat hiasan telah dilakukan Udin dan teman-temannya di hari Jumat yang lalu. Menghias kelas merupakan tanggung jawab bersama. Nah, ini merupakan contoh dari gagasan pokok dan gagasan pendukung. Masyarakat Indonesia sangat terkenal dengan kebiasaan bekerja sama. Ayo, ada yang ingat apa sih itu bekerja sama? Bekerja sama adalah kita orang-orang yang selalu bekerja secara bersama atau bergotong royong, dilakukan secara bersama-sama dengan masyarakat sekitar, seperti itu ya. Ini contoh kerja sama, seperti ronda, kerja bakti, gotong royong. Nah, ini adalah kegiatan kerjasama yang dilakukan di masyarakat sekitar. Nah, untuk kerjasama yang ada di sekolah, itu contohnya apa sih, Bu? Nah, mungkin ada yang bertanya seperti itu ya. Nah, untuk contoh kerjasama yang ada di sekolah yaitu misalnya kita bergotong royong membersihkan kelas. Nah, seperti teks bacaan sebelumnya, kita bekerja sama menghias kelas untuk 17 Agustus. Nah, kerjasama ini adalah kerja yang dilakukan secara bersama-sama atau bergotong royong agar pekerjaan cepat selesai dan lebih ringan. Begitu ya. Penugasan kedua yaitu adalah carilah informasi tentang kerjasama di rumahmu dan tuliskan manfaat mengikuti kerjasama tersebut. Nah, kita lanjut ke materi selanjutnya. Oke. Tahukah kamu tentang jam gadang? Jam gadang adalah menara jam yang terletak di pusat kota Bukit Tinggi di Provinsi Sumatera Barat. Nah, ini adalah contoh dari gambar jam gadang yang terletak
di Bukit Tinggi, Provinsi Sumatera Barat. Seperti ini ya. Dinamai jam gadang karena menara ini memiliki jam dengan ukuran besar pada tempat keempat sisinya. Nah, jadi jam gadang ini memiliki jam dengan ukuran besar di keempat sisinya. 1, 2, 3, dan 4. Nah, ingat, di sini terdapat beberapa bangun datar seperti segitiga. Nah, di sini ada persegi 4 yang sisinya 4. Terus di sini ada trapesium yang bentuknya menjadi seperti trapesium dari bangunan-bangunan ini. Nah, di sini kalian belajar mengenai menggunakan sudut derajat seperti pada pembelajaran sebelumnya. Memprediksi sudut pada bangun datar, maka bangun datar siku-siku 90 derajat, maka ingat, untuk memprediksi sudut pada bangun datar, maka siku-siku 90 derajat ini menjadi acuan untuk mencari atau memprediksi sudut pada bangun datar tersebut. Ya, seperti itu. Nah, kesimpulannya, apa yang kalian dapatkan pada pembelajaran hari ini? Nah, di pembelajaran hari ini kita mendapatkan apa aja, yuk? Hari ini kita mendapatkan pembelajaran tentang gagasan pokok, gagasan pendukung, terus ada tadi tuh permainan tradisional bakyak. Nah, terus tentang indera pendengaran yang ada fungsi, terus cara merawat, bagian-bagian indera pendengaran juga. Nah, lalu kita belajar tentang mencari sudut pada bangun datar yang jam jam gandang ini ya. Lalu ada lagi yaitu apa? Kurang satu, ayo. Nah, kita belajar tentang contoh kerjasama yang ada di masyarakat. Nah, seperti ini tadi yang ada ronda, gotong royong, kerja bakti, seperti itu ya. Nah, untuk penugasannya nanti akan dibagikan Microsoft Word untuk soal-soalnya ya. Mungkin pembelajaran ini kita cukupkan sampai di sini. Bila ada tutur kata mungkin yang tidak berkenan, Ibu mohon maaf. Sebelum pembelajaran kita akhiri, kita berdoa terlebih dahulu ya. Kita mengucapkan lafal alhamdulillah secara bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, untuk pembelajarannya cukup sekian ya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, cukup sekian ya anak-anak. Terima kasih.